Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini mata kuliah baru di kebun kita. Jadi saya mau jelasin tentang hama penyakit tanaman. Ini saya bukan hanya sekedar bikin konten. Ini sebenarnya saya pengen ngasih tahu kalian, tapi sekalian tak bikin konten gitu loh. Ada layu itu ada dua. Ada karena fusarium sama ya bakteri. Nah, ini itu jamur. Biasanya kalau kalian taunya jamur gitu. Nah, terus yang kedua, yang kita jelasin dua ini aja dulu. Ini yang ada di daun. Yang di daun itu ada namanya, ya sering lihat apa? Kutu kebul. Terus yang kedua apa? Tungau. Yang ketiga, ya, trip. Yang keempat, ini rata-rata ini. Ada enggak yang lain? Ada, tapi inilah yang penting ini. Nah, kita bahas dulu layu, masalah bakteri. Ini bicara bakteri dan fusarium ini biasanya ada di batang. Kalau ini bakteri ini jarang kalian temuin karena bakteri ini rata-rata dia kebawa dari bibit. Keduanya dari media tanam atau pupuk dasar. Nah, kenapa kalian ingat nggak yang tanaman di sini dulu, Mas Andri? Kita nggak pakai pupuk dasar kohe kan? Ya, ini. Jadi menghindari ini. Karena bakteri itu bisa ikut di dalam bibit di saat perlakuan bibit dulu. Si tukang jual bibit, kita juga bisa nularin bakteri. Dari mana? Dari kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi yang belum matang terfermentasi ini. Tapi ini tuh munculnya ini nggak lama, ini 2-3 hari itu udah langsung terserang. Jadi kalian nggak akan tahu, cepet 2-3 hari seret kena gitu. Dan ini hebatnya, ini itu bisa bertahan di tanah itu bisa sampai 2 tahun. Jadi kalau yang terserang bakteri itu 2 tahun itu tanah bisa, makanya ada namanya pembenah tanah ya, sang ngerti-ngertinya gitu. Tapi ini paling tidak kalian harus tahu ini bakteri. Tapi di kebun kita kalian jarang temuin. Mungkin ada tapi belum tahu kalau itu bakteri. Nah, bakteri ini menyerangnya itu di awal tanam sampai usia kurang lebih ya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun udah jarang. Artinya gini, bakteri itu menyerangnya di usia pertumbuhan vegetatif. Kalau sudah usia generatif, ini udah kebal tanaman itu. Jadi larinya ke sini. Nih. Jadi ini bakteri ini bisa kalian tidak pahami, bisa kalian tidak mengerti, tapi dari bahasa bakteri ini ada satu kalimat yang kalian harus paham. Ini. Media tanam itu namanya Nah, bakteri sama dengan kohe yang tidak matang. Itu aja bahasanya, sederhananya. Jadi kalau kalian ngasih makan tanaman tuh brek pupuk yang ini hati-hati sama bakteri. Nanti serangannya macam-macam. Vitalnya adalah tanaman itu mudah sakit. Nih, dah sampai sini cukup segitu dulu. Nah, ini fusarium ini hari-hari makanan kita. Itu loh. Sekarang blok sini ada nggak yang lihat fusarium? Ada yang enggak?
Ini fusarium. Oh ya, fusarium itu jamur yang rata-rata menyerang pada di bawah batang akar. Ada Phytophthora, tapi kita bicara fusarium dulu lah. Kita golongkan juga dengan Phytophthora. Phytophthora atau misalkan jamur akar putih. Kalau suka ngelihat di batang bawah itu ada yang warna putih ngelingkar. Terus kalau dikasih kotoran atau misalkan rumput-rumput dia ngerambat, terus nanti ngejendol begini kayak jamur keras. Pernah lihat nggak? Di pohon apa saja yang kayak jamur segini ini keras, suka dipotongin begitu, suka kering, sok ningali tara. Nah itu jamur akar putih. Ya itu, ya ini satu geng ini, paman, ponakan, adiknya. Nah Phytophthora sama. Phytophthora itu nyerangnya paling 1-2 minggu udah les mati. Nah fusarium, Phytophthora dan jamur akar putih ini yang sehari-hari kita tanganin. Nah ini banyak faktornya. Salah satu penyebabnya adalah genangan air, cuaca. Jadi kalau misalkan ada air masuk ke perakaran, ngegenang, bentuknya begini, ini ngegenang. Nih ini yang bener begini. Jadi si air tidak ngegenang. Sok tingali tak? Jadi akhirnya ini air ngegenang. Begitu musim hujan begini. Nah itu penyebab dari ini. Fusarium, Phytophthora sama jamur akar putih. Itu. Dewi pernah lihat di mana? Di blok mana? Yang sekarang udah mati. Nah itu Phytophthora. Nggak makan waktu lama, langsung mati. Mestinya itu penanganannya segera, secepat mungkin. Ada indikasi nanti saya jelaskan. Jadi pernah lihat di mana ada jamur gitu, tangkal anu kaserang. Cirinya begini. Kalau mau lihat ini jamur-jamur ini itu jam 10 siang sampai sore lah jam 2 gitu, itu layu daun tuh. Tapi begitu sore itu normal. Besok lagi lihat kok yang lain sehat, kok ini layu. Itu curigalah. Jangan oh itu habis ini, jangan. Itu ngeranggas, jangan dulu bilang begitu. Jadi cirinya begitu. Jadi jam 10.09 pagi kena matahari itu daun yang lain kingkilaban pada mengkilat. Ini enggak. Kelihatan aja yang dipelototin mah sama, tapi sepintas gitu set gitu asa beda. Nah, itu kalau nanti sore dia normal lagi, besok pagi dilihat normal, tapi pas begitu kena siang dia loyo. Nah, udah positif. Curigalah, langsung dibuka, dikoreh di batangnya. Ciriin, perhatikan aja, aya naon we guratan. Memang belum busuk, kalau udah busuk udah pasti ini, tapi itu belum. Nah kalau kayak gitu baru nanti caranya kita lakukan tindakan. Yang penting pertama kalian tahu dulu cirinya, paham ya? Nah ada penyakit lagi penggerek batang di sini, 3, namanya penggerek batang, PB. Penggerek batang cirinya apa? Siapa tahu? Dari jauh itu daun kuning, berbunga, terus kerdil, terus rontok. Itu kurang lebih seperti itu. Pokoknya te normal aja. Kok batang ini kok yang lainnya warnanya hijau, ini kok kuning. Tapi ada juga yang hijaunya di pohon itu. Nah itu ciri-ciri kena PB, penggerek batang. Nah solusinya adalah datangi, pastikan cari kotorannya. Penggerek batang pasti ada kotoran, korek di dalam. Kalau ternyata dikorek-korek nggak ada, baru muncul nomor 4, namanya
Non? Lain. Naon ya? Dikorek-korek, ternyata lain pengerek batang. Uret. Nah, jadi kalau ditingali jamuran henteu. Tayangan ini pengerek batang bukan. Bisa dipastikan terakhir ini adalah uret. Nah, uret itu apa? Uret itu binatang segede-gede alaihim, uuk. Nah, ganti. Jadi tengarti, jadi euy. Gitu Uuk. Tak uuk teh. Kunaon? Kenapa ada uuk? Mang Elep apal, Mang Jajak, Mang Lili apal. Nuju ngabongkar kohe di Mang Ujang, naon nu loba? Uuk. Jadi uuk itu dari kotoran hewan, terutama kotoran sapi sama ayam. Kalau kambing mah nggak terlalu banyak, ayam sama sapi. Makanya walaupun difermentasi bagaimanapun, tapi kalau masih manual masih ada peluang untuk uuk. Itu uret bin uuk. Nah, kalau ini ada pencegahan, ada pengobatan. Uret, uuk itu pencegahannya jangan biasa masukin kohe pupuk kandang ke dalam lubang tanam. Jangan. Jadi lubang tanam itu cukup kapur sama masukin areng, terus media tanam tutup. Biarin, nggak usah dipupuk dulu. Nanti kalau udah berapa minggu, udah ini baru pupuknya di luar. Makanya di kita nggak kenal pupuk dasar itu ditebar. Itu loh, pupuk dasar, pupuk kohe itu semua dimasukin ke bubur kohe. Kenapa di bubur kohe? Karena tadi fermentasi yang paling sempurna itu ketika dicairkan, karena semua rata. Proses fermentasi itu kan diaduk, ditutup kan, ya nu terata pasti. Gitu. Mau bari jeung ambek ngadukna, nu hiji molor, nu hiji ngaduk, semua bener gitu. Nah, makanya kita di kebun kita ini kita menggunakan pola fermentasi cair, yaitu dimasukin ke balong. Nah, pengubarannya kumaha ngobatinya kalau udah kena uuk? Kumaha Mang Lili? Nggak sering diajarkan, sudah sering dilakukan. Mas Andi gimana? Ulah sare atuh. Gali kasih puradan. Ada merek lain selain puradan banyak, tapi yang umum yang kita kenal puradan. Jadi cara manualnya tetap digali, udah pasti kapangi dinyerang di akar, diambil tuh uretnya, udah bunuh gitu. Cara kedua, setelah digali itu tebar puradan, rata uruk, tebar lagi, uruk lagi gitu. Jadi di dasar kasih, di atas. Makanya setiap Mas Habib ketika bikin pembibitan selalu dikasih puradan. Nanti kalau nanem selalu dikasih puradan. Gitu loh. Cara pengobatannya seperti itu. Nah, cuman persoalannya kadangkala kalian udah kasih puradan tapi nggak beres juga. Kunaon tah? Kunaon apa tuh? Puradannya udah bener, tapi ingat semua nih satu. Nah ini saya mau bilang nih, ini diingat-ingat gerak 1, 3, 7, 15. Kena uret, kena jamur, kena apa aja yang sifatnya penyakit, ini hari tanggal misalkan tanggal 1 ya, tambah 3 tanggal 4, tambah 7 tanggal 11, tanggal 12 lah, ini tambah 15, ini tanggal 30-an. Ini cek, ini dicek, ini dicek, ini dicek, pasti beres. Sekarang kalau nyemprot habis, udah saya semprot Pak. Tapi kalau nggak pakai ini, karena apa? Begitu disemprot hari pertama
Ini hari ketiga, ini harus. Itu yang kena semprot oleng, belum mati, udah oleng, dihajar lagi poe ka opatna. Jadi selisih 3 hari, mati lagi. Nah, ini anggaplah ini mati nih. Ini mati nih. Tapi telur-telurnya masih ada. Hirup tah, telur teh hidup. Tek, yang nyumput di ketiak daun, di apa namanya, di batang akar apa di manalah nyumput, keluar telur, ini hajar nih di sini. Keluar telur, hajar pakai ini. Rata-rata ini sampai 1 ke 7 aja sudah beres. Minimal nih 1, 3, 7, 15. Kalau sudah sampai 15, insya Allah pasti clear. Kalau nggak clear berarti cara kerjanya yang salah atau salah obatnya, gitu loh. Herbisida dipakai nyemprot daun. Non teh Roundup dipakai nyemprot tuh manghelep nu seuri. Itu kalau pas pasti cagar. Itu kalau herbisida dipakai nyemprot ke pertama aja udah kering daun. Dewi nggak ngerti cerita itu. Gitu loh, paham ya? Jadi aplikasi ini tolong dipegang bener-bener nih. 1, 3, 7, 15. Pokoknya kalau kena ini, di tim Kang Titung ini kan ada zona merah ya, daerah zona merah itu wajib nih. 1 udah dikerjain belum? 3 udah dikerjain belum? 7 belum. Nah berarti ini dievaluasi nih 1, 3 nih mustinya. Nah ingat, identifikasi perkembangan itu di 10 hari. Aplikasi apapun di 10 hari itu udah ada kelihatan. Baik di fusarium ini, baik di aplikasi yang lain, 10 hari nyemprot daun udah langsung kelihatan. Kalau di bawah 10 hari belum. Kalau ada 10 hari kok, sebelum 10 hari udah bagus, berarti 1 obatnya bagus, 2 hamanya enteng. Tapi seberat-beratnya nih kayak gini, 10 hari itu udah pasti kelihatan. Ini hafalin Mas Andi, bener-bener dengerin ini. 10 hari yang kalian lakukan itu pasti harus kelihatan. Kalau katanya Yadi nyemprot awal bulan sampai akhir bulan kok itu masih kena goreng, berarti 1 obat yang dipakai salah, 2 mungkin ngakunya nyemprot padahal molor, gitu loh. Jadi ngeceknya gampang, 10 hari itu udah pasti kelihatan. Paham ya? Uret beres? Paham? PB, penggerek batang. Penggerek batang itu tidak hanya di bawah, kadang di atas juga. Dan penggerek batang yang kita kenal itu kalian baru kenal namanya ulet. Ulet itu bukan datang ulet. Jadi binatang ada ininya, taring begitu, rada panjang. Terus ininya begitu. Nah, dia pantatnya nempel di kayu, terus luka. Nah, itu larva. Itu bakal jadi ulet. Itu 1, itu yang namanya ulet, penggerek batang itu. Ada lagi 1. Binatang kecil kayak tungau, itu masuk, biasanya itu ada di ranting, terus bekasnya putih, sok ningali. Nah itu seperti itu bekasnya putih, itu binatang kecil. Kalau misalkan ranting kecil udah langsung potong, tek, langsung semprot, suntik gitu. Tapi kalau di batang gede udah bor, diuncek, suntik, cerot, seperti itu. Penggerek batang solusinya sama. Pola pertama, ambil kawat. Kalau nggak ada insektisida, kawat we dirojok. Ayo, manehna yang ke mana? Ke luhur, atas, mau ke bawah, rojok aja sampai kena keluar. Yang kedua, kalian kan udah dibawain suntik kan? Nah, suntik itu pakai decis, pakai apa, insektisida, kontak nggak ada, adanya sistemik, oh, udah pakai nggak apa-apa. Yang penting racun aja buat mereka. Nggak ada bensin, Sugan.
gitu loh. Apa yang ada di kalian itu manfaatin, karena nanti dia akan keluar dan dimatikan. Solusinya itu. Nah, kenapa di blok ujung banyak PB? Kunaon? Yang mancing PB kenapa? Ada banyaknya PB apa? Pengerek batang. Ya? Rumput, gulma. Terus, jadi kenapa ada PB? Kuncinya satu, tidak dikontrol. Itu bisa ada rumah rayap, ada rumput, ada apapun. Karena kalau itu tuh dibabat, langsung kelihatan. Karena penyakit yang paling jujur cuman ini, tara nyumbutkan kotoran, kecuali di bawah. Tapi kalau dia di bawah pun kelihatan langsung tadi, daun kuning ukara itu. Paham ya? Jadi setelah dimulsa, kemudian rajin kita sudah pola tim babat sudah rutin, insya Allah PB makin terkontrol. Terus Dewi tiap hari identifikasi wajib ini. Di antara semua ini 1, 2, 3, 4 yang paling berbahaya, 1 ini, kedua ini. Karena rata-rata jamur baik Fusarium, Phytophthora atau akar putih itu identifikasinya ketutup sama rutinitas semprot jamur sama Yadi sama Mengjaja. Tapi kalau penggerek batang itu udah disemprot, udah di mana, kalau kemudian kalian telat itu ngecet, kena. Nah, makanya PB penggerek batang itu antisipasinya adalah pengecetan. Dan pengecetan itu begini. Ini batang pohon. Ini tanah. Ini dicat. Kalian cat jangan ini. Jangan di situ aja. Tapi ini dikoreh, ini dicat juga. Caranya gimana? Caranya ini dikoreh itu, terus dibasahin, dikocorin ini sampai ke akar. Karena kapur tadi isinya adalah insektisida, fungisida, bakterisida itu. Paham ya? Pencegahannya penggerek batang dengan cara dikapur. Bahan-bahannya di dalamnya sudah disampaikan. Yang kedua, musuh kita Fusarium, Phytophthora, akar putih itu adalah 1 pengocoran rutin, penyemprotan ya, kemudian identifikasi dan yang lain-lain. Ini pasti laporan di daun. Ini pasti laporan. Cuman khususnya ini khusus Phytophthora dia 1 minggu langsung kering, 10 hari langsung kering. Makanya kalau melihat daun jam 9, jam 10 kok itu daun agak pucat. Yang kemarin saya ngobrol sama Kang Titung, Kang coba saya curiga itu. Karena cirinya nyaru. Cirinya apa? Berbunga. Nah, kadangkala kalian ketutup itu. Pak, ini mah berbunga, Pak. Bukan. Jadi penggerek batang kah? Phytophthora kah? Ini jamur kah? Itu membuat stres si tanaman. Nah, efek stres itu akhirnya berbunga. Cuman jangan mau dibohongin, ini daunnya beda. Ini rontok daunnya, gitu loh, penggerek batang Phytophthora. Jadi kalau yang kalian lihat kemarin kayak kutu kebul, tungau, trip, ulat, itu masalahnya masih di bawah ini. Oke, paham? Paham tuh? Mentang-mentang kopi itu paham. Ya. Nah, yang kalau PB sudah cukup, nah ini untuk penyakit di daun, kutu kebul, tungau, trip, dan ulat. Nah ini khususnya ini kita percayakan Mang Jaja sama Yadi untuk selalu continue melakukan penyemprotan. Ada beberapa yang nanti harus dikocor, lakukan pengocoran.
ini nanti yang mendesain formulanya Kang Titung. Ya. Nanti ada kita gunakan kurakron, kita gunakan sidametrin, apalagi yang udah pernah kita pakai di sini. Titan gitu kan. Antrakol, terus kopi luwak. Kopi luwak kan ada mual jalan kopi luwak mah nggak bakal bener. Sekali lagi kita simpulkan, penyakit di kebun kita ini kita golongkan jadi 4. Pertama, jamur. Ya. Jamur tetap bakteri juga nanti jadinya jamur. Bisa jadi jamur gitu loh. Tapi sebabnya bakteri. Yang baru datang kelas berapa ya, tak? Kelas 2. Jadi jamur yang disebabkan oleh bakteri itu bisa dari mana? Ini dari media Kohe yang nggak sempurna nanti jadi bakteri itu. Jadi biangnya nanti akhirnya jamur masuk. Kemudian ada fusarium, ada phytophthora, ada jamur akar putih. Ini musuh bebuyutan nih kita nih yang kita sering lakukan. Yang ketiga ini penyakit daun. Ada ulat, ada tungau, kutu kebul. Nah ini tadi ya belum saya sampaikan. Kutu kebul itu tidak bikin mati. Tungau, trip, ulat tidak bikin tanaman mati, tapi bikin kualitas buah kalian jelek. Mulainya dari mana? 1, daun. Proses fotosintesanya nggak bener. Nanti jumlah, ya kayak sekarang nih. Ini blok ini tuh sedang sakit. Jadi berbuahnya itu 1 memang musim, keduanya lagi stres. Karena kemarin kita pruning habis, kita buangin. Ini saya masih bahas sama Kang Titung, ada 2 nih blok ini, ada 2, 1 sama yang paling bawah ini, bawah pisang kedua, itu masih jamur. Ini bikin kualitas buahnya jadi jelek. Nah kalian pernah lihat buah begini, ini buah alpukat, ini ada ranting, ya, ini nggak hijau mulus. Ada coklat, ada kuning, ada belang-belang. Nah ini akibat dari kutu kebul, trip, tungau pada makanin ini. Hasil buahnya bagus nggak nanti? Mual. Kalau mau lihat yang tidak ada beginian, itu yang R1, yang ke bawah, yang saya bungkus, mulus semuanya, nggak kena tungau, nggak kena trip. Nah idealnya kita nanti seperti itu. Kalau yang ini sekarang itu karena kemarin kita dihajar trip, jamur dan yang lain-lain, itu akhirnya masih banyak batang-batang yang begini yang kena apa Kang jenenge Kang? Boleng. Bukan sebutannya kalau itu nggak mulus itulah. Gitu. Nah, termasuk kemarin yang panenan kemarin yang banyak rontok itu kan nggak ada ulat di dalamnya, tapi pada busuk. Itu salah satunya. Paham ya? Kebayang kan? Lahan sekian, buah banyak, tapi kena itu, laku nggak? Mau jadi duit. Nah, ini pengetahuan sederhana yang kalian harus tahu. Mau tidak mau kalian harus tahu. Gitu. Jadi ini teorinya, nanti prakteknya Kang Titung yang akan ngasih tahu. Ada pertanyaan kelas 1? Paham? Terus satu hal lagi nih, kemarin saya omongin. Ini udah saya beli nih, yang bagus kemarin nggak pada mau kan? Nah sekarang wayah nak, saya nggak mau nanti ngurusin anak-anak kalian meninggal muda gara-gara kena penyakit. Nah ini wajib ya, ulah nyepelekeun. Ini lebih sederhana sekarang. Kamu pakai itu tetap, ini pakai gitu. Kalau kemarin ribet katanya. Ah, sok ayeuna. Neng ade engke pas begitu dibuka. Ada pertanyaan lagi? Nges pinuh ya sana mah. Ya, cukup. Oke, sekarang saya terakhir aja. Penyakit yang paling gawat di kebun kita ada 2. Sebutkan salah satunya apa? Penggerek batang, yang kedua?
tidur. Penyakit kedua tidur katanya. Yang kedua jamur, ya. Oke, itu aja. Jadi yang bagian hama penyakit tanggung jawabnya untuk aplikasi penanganan. Nah, yang lainnya itu wajib ngelihat tadi ciri-cirinya tadi. Eta jamur, eta anu, bejakeun, kasih tahu ke sini. Oke. Nah, demikian tadi kuliah singkat kita dengan tim kebun di Kebun Alpukat Panjalu, dan rupanya mereka profesor semua. Ampun, tanpa kopi mereka jadi linglung. Ini saya perkenalkan tim saya di kebun. Nah, ini dia. Ini yang pertama, siapa Mas? Oh, Habib Riji. Ini Mas Habib. Nah, sebelahnya itu Mas Andri, sebelahnya Teh Dewi, itu si Mas, Mang Lili, ada Mang Ian, Mang Elep. Mang Elep mana Mang Elep? Mang Elep diberi gelar ayeuna ku Mas Habib. Raja tidur cenah. Terus itu Yadi, Mang Jaja sama Kang Titung. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kalian semua. Tetap semangat, terus berkarya. Salam sukses dari Petani Alpukat Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.